Teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini, Nema mau nyeritain alur pergedebukan requestan Balsemers yang berjudul For the New Emperor yang rilis tahun 2020 lalu nih men. Nah, buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu pol pokoknya. Dan buat Balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan ada dua anak SMA yang bernama Taiwa dan Emperor yang saat itu mau menghadiri acara kelulusan mereka. Tapi mereka dicegat oleh sebuah geng sekolah yang berniat nantangin mereka gelut. Enggak pakai lama, mereka pun disikat habis men. Oke, habis itu Taiwa sama Emperor ngobrol santuy di pinggir sungai nih ceritanya. Di sini Taiwa ngasih tahu kalau dia udah diterima kerja yang membuat Emperor ini iri men. Soalnya dia sendiri masih bingung antara kerja atau kuliah. Namun di sini Taiwa nggak mau ngasih tahu pekerjaan apa yang akan dia jalani. Sok misterius. 뭐 한다는지 알려줘? 아니. 오히려 공부 잘하면 엄청 싫어하는데요. 3 tahun pun berlalu dengan kenceng. Terlihat Emperor yang bekerja di toko swalayan, sedangkan Taiwa sendiri kerja jadi supir buat nganter jemput para cewek-cewek penghibur di bar dan karaoke men. Saat itu dia lagi nganterin seorang purel yang bernama Dek Miran. Lalu pas lagi enak-enaknya nunggu Miran selesai kerja, dia dicat tuh sama Miran yang saat itu meminta pertolongan. Ternyata saat itu Miran hampir diijlik sama pelanggan yang udah mabok men. Mengetahui hal itu, Taiwa pun langsung menelpon atasannya yang bernama Cusik untuk meminta bantuan. Tentu aja, Cusik langsung menyuruh Taiwa untuk menolong Dek Miran terlebih dahulu sembari mengulur waktu sampai dia datang. Dan bener aja, akhirnya Cusik dan antek-anteknya pun datang tepat waktu men. Setelah kerja, Taiwa menemui Emperor nih men. Maksud kedatangannya adalah untuk mengajak Emperor bergabung dengannya karena gajinya sangat besar daripada gaji Emperor saat ini. Awalnya sih Emperor gak mau, soalnya dia pikir Taiwa bekerja untuk sebuah geng gitu. Namun setelah Taiwa menjelaskan kalau pekerjaannya cuma antar jemput dan melindungi para purel, akhirnya dia pun mau men. 너 이런 기회가 또 올 것 같지? 우린 공부를 지지리도 못했으니까. Malamnya, Emperor langsung mendatangi Cusik untuk melamar pekerjaan. Tanpa pikir panjang, Emperor langsung disuruh masuk menemui bos besar yang bernama Sungwon untuk melakukan interviewnya. Tapi baru aja masuk, Emperor langsung diterima gitu aja karena sebelumnya Sungwon udah diceritain sama Taiwa tentang kemampuan Emperor. 저 합격. 나가봐. Besoknya nih, Taiwa nganterin Emperor ke ruang kerjanya, terus nyemangatin di hari pertamanya kerja. Namun baru aja masuk, Emperor malah ngeliat Miran yang saat itu sedang gelut dengan Dek Suyong men. Karena gak ada yang misahin, akhirnya Emperor terpaksa memisahkan mereka. 저기요. Singkat kata, singkat cerita, Emperor lagi nganterin para capek-capean pulang nih men. Setelah itu, dia menemui Taiwa untuk menanyakan alasan kenapa Dek Miran sama Suyong bisa gelut. Taiwa ngejelasin tuh, kalau saat ini Miran jadi primadona sang bos besar Sungwon karena sifatnya yang misterius dan gak pernah mau iclik sampai saat ini. Padahal dulu Suyong lah yang jadi primadona. Gara-gara itulah Suyong pun cembokur karena ngerasa posisinya direbut oleh Miran. Taiwa juga ngasih tahu kalau Dek Miran adalah cewek gamer yang selalu menghabiskan gajinya untuk top up game men. Dan setelah ngejelasin semua itu, Taiwa memperingatkan Emperor kalau dia harus hati-hati sama Dek Miran. Soalnya bos Sungwon sangat ingin mendapatkan Miran dan akan menghancurkan semua yang menghadangnya. 그게 튕기는 건지 싫은 건지 소영이 입장에선 자존심 상하는 일 아니겠냐. 조심은 해라.
걔 지금 회장 눈에 드네야. Besoknya, Emperor kembali mengantar para cewek-cewek penghibur nih ceritanya. Tapi, pas mereka lagi kerja, lagi-lagi sang pelanggan membuat ulah dengan memaksa Suyong agar mau memuaskan hawa nafsunya. Bahkan, mereka juga ngancem bakal ngabisin pakai benda tajam kalau nggak mau menurutinya. Ngelihat itu, Dek Miran pun langsung membela Suyong dan mencoba untuk menolongnya. Tapi sang pelanggan malah marah karena perkataan Miran yang sangat kasar itu. Untungnya sebelum terjadi sesuatu, Emperor datang dan langsung ngasih pelajaran tuh ke mereka. 뭐야 이 새끼야! Ngelihat apa yang dilakukan oleh Emperor, Dek Miran pun jadi keinget sama kakaknya yang selalu menghabisi anak-anak yang membulinya pas masih SMA dulu. Dan ternyata kakak Miran adalah... Gak lama, ketiga perusuh tadi disandra dan dibawa ke sebuah gudang, men. Kemudian, Sungwon dan antek-anteknya datang untuk ngasih hukuman atas apa yang mereka perbuat. Tanpa pikir panjang, Sungwon menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka karena perbuatannya yang dianggap gak menghormati wanita, men. 이 씨발 새끼. 저 새끼 내가! Di sisi lain, Taewa gantian bertugas ngejemput karena Emperor izin pulang duluan gara-gara abis gelut tadi. Di sini, Taewa ditelepon Sungwon yang menyuruhnya untuk membawa Dek Miran ke kantornya karena dia akan memberikan makan malam yang enak gitu. Mengetahui hal itu pun, Dek Miran minta diantar ke kantor dulu sebelum pergi menemui Sungwon. Tapi pas Taewa sampai sana, dia ngasih tahu Sungwon kalau Miran kabur pulang naik taksi. Secara mengejutkan, Sungwon gak marah, men, karena dia benar-benar ingin mendapatkan Miran dengan cara yang baik tanpa paksaan. 가뜩이나 힘들었을 아이를 정신적인 사랑 플라스틱 러브. Besoknya nih, Miran sama Emperor diajak ngobrol bareng sama Sungwon, men. Sungwon ngasih tahu Miran kalau Emperor mempunyai julukan One Punch Man sejak dia masih SMA. Ngedenger itu, Miran sedikit kaget, tapi entah apa alasannya. Abis itu, Sungwon nyoba buat menggoda Miran, tapi dia masih aja nolak dan kelihatan gak tertarik sama sekali dengan Sungwon. Maka dari itu, Sungwon menyuruh Miran untuk membelikan dia rokok, biar suasana gak jadi canggung gitu, men. 제가 사오겠습니다, 회장님. 알겠어요. 갔다 올게요. Dan begitu Dek Miran pergi, Sungwon ngasih misi rahasia ke Emperor yang mana dia menyuruh Emperor untuk mencari tahu alamat rumah Dek Miran dan cuma dikasih waktu selama 1 bulan. Sebab dia nggak mau kecolongan lagi kayak kemarin. 이건 우리 둘만 알아야 된다. 비밀. Nah, kali ini Emperor lagi nganterin Dek Miran pulang nih ceritanya. Namun di sini Miran sedikit curiga karena tatapan mata Emperor yang gak biasanya. Maka dari itu Miran mengajaknya mampir makan malam bareng untuk mengetahui apa yang dipikirkan Emperor. Di sini Miran malah ngajak Emperor temenan karena tahu kalau mereka ini seumuran gitu. Dan gak cuman itu, men, lagi-lagi Emperor dibuat kaget gara-gara Miran yang mengajaknya ngedit Rabu depan pas dia libur kerja. Tentu aja dia pun langsung demi menjalankan misi dari Sungwon, men. 그날 바뀌어서 볼까? 그럼 그날은 내가 너 찜했다. Akhirnya Emperor sama Dek Miran mau ngedate nih. Saat itu Emperor dibuat terpukau dengan kecantikan Dek Miran dan juga kepribadiannya yang sangat berbeda daripada saat dia kerja jadi wanita penghibur. Di sini Miran terlihat ceria, baik, dan sangat positif, men. Bahkan dia juga terlihat sangat perhatian saat menyuapi Emperor agar mencicipi makanan yang dia pesan. Sok romantis. Begitu makan kelar, mereka ngobrol santuy sambil minum es teh nih ceritanya. Di sini Miran bercerita kalau Emperor sangat mirip dengan almarhum kakaknya. Tapi kakaknya meninggal beberapa tahun lalu dan menurut keterangan polisi, dia telah mengakhiri hidupnya sendiri. Maka dari itu, setelah lulus SMA, Miran bekerja menjadi wanita penghibur untuk bertahan hidup, men.
Dia juga ngasih tahu kalau dulu kakaknya juga mempunyai julukan One Punch yang sangat mirip dengan julukan Emperor, yaitu One Punch Man. Ngedengar itu, hati Emperor jadi luluh dan berjanji akan melindungi Miran kapanpun seperti apa yang dilakukan almarhum kakaknya. Disinilah bibit-bibit tinja antar mereka mulai tumbuh dan bahkan mereka sangat dekat, men. Besoknya nih, Emperor terlihat menemui Sungwon, men. Di sini, Sungwon menanyakan tentang progres misi rahasia yang diberikannya ke Emperor. Siapa sangka, Emperor membohongi Sungwon dengan bilang kalau dia belum mengetahui rumah Miran. Padahal kemarin kan dia habis pergi dari sana dan bahkan nginep tuh. Untung aja Sungwon percaya terus meminta Emperor agar menelponnya kalau Miran udah kelar kerja. Soalnya dia mau menjemput Miran dan mau diajak dinner gitu. 골택시 출발하면 따라가려니까. 만약 실수하면 알지. 근데 최대 단점이냐. Sampai di malam harinya, Cusik mengajak Taiwan minum-minum di bar milik Sungwon, men. Secara mengejutkan, Cusik juga menyewa Miran sebagai wanita penghiburnya. Tentu aja suasana jadi canggung dong. Lawang biasanya mereka yang melindungi Miran. Tapi nggak disangka Cusik langsung memaksa Miran agar mau memuaskan hawa nafsunya, yang membuat Taiwan terkejut bukan kepalang. Di sini Cusik ngasih tahu kalau dia sempat ngeliat Miran ciuman sama Emperor kapan hari. Gara-gara itulah dia berani ngelakuin hal itu ke Miran, karena kalau Miran nolak maka dia bakal ngelapor ke Sungwon biar dia dihabisi. Namun di sini Miran mengancam balik akan melaporkan ke Sungwon yang tentu aja bisa membahayakan nyawa Cusik. Bukannya takut, Cusik tetap kekeh mau memperkaos Miran sambil bilang ke Taiwan kalau sampai Miran buka mulut ke Sungwon, maka Taiwan disuruh ngasih tahu Emperor kalau Miran pernah diiclik sama Cusik. Ngedenger hal itu, Miran cuma bisa pasrah dan sedihnya lagi, dia juga membohongi Emperor yang saat itu nelpon, men. Miran bilang kalau dia baik-baik aja agar Emperor gak sakit hati dan dia juga aman dari serangan Sungwon. 미란아, 넌 공주가 아니에요. Begitu kelar kerja, Emperor menemui Taihwa yang sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, Taihwa langsung memarahi Emperor karena berani bermain hati sama Miran. Tentu aja, Taihwa khawatir kalau sahabatnya itu ketahuan dan dihabisi oleh Sungwon. Tapi di sini Emperor ngejelasin kalau dia benar-benar mencintai Miran setelah mengetahui kehidupannya yang begitu menyedihkan. Namun di sini Taihwa nggak ngasih tahu kalau tadi Dek Miran udah digagain oleh Cusik dan bertanya apa yang harus dia lakukan agar Emperor nggak ketahuan sama Sungwon. Di sini Emperor menyuruh Taihwa agar menggantikannya besok, sedangkan dia akan mempersiapkan semuanya untuk kabur dengan Miran. Dia juga menyuruh Taihwa agar mengulur waktu dan juga bilang ke Sungwon kalau dia sama Miran izin sakit gitu. Dan demi sahabatnya, Taihwa pun berusaha menurutinya, men. 회장이 지시한 일, 그 지시 따랐던 나. Besoknya, pas di mobil, Emperor ditelepon Miran dengan tujuan untuk mengajaknya kabur berdua. Tentu aja, Emperor langsung mengiyakan karena emang itu rencana dia. Mendengar jawaban yang sangat dia inginkan, Miran pun jadi terharu, men. 고마워, 황제야. 고마워. Dan di saat malam tiba, Emperor akhirnya sampai di rumah Dek Miran nih, men. Di sini dia mau ngasih tahu tentang misi yang diberikan oleh Sungwon. Tapi Miran terus memotong pembicaraan dan terus mengajak Emperor agar segera pergi dari sana. Namun baru aja mau pergi, mereka pun dicegat dan ditangkap oleh Sungwon dan antek-anteknya. Emperor dan Miran pun akhirnya dibawa ke markas Sungwon. Di sini Sungwon ngasih tahu Miran kalau Emperor sengaja ditugaskan untuk mendekatinya agar dia bisa mendapatkan alamat rumahnya. Mendengar hal itu, Miran pun kaget dan Emperor cuma bisa minta maaf, men. Kemudian Sungwon juga mengeluapkan kekecewaannya itu karena selalu ditolak oleh Miran dan malah memilih Emperor. Atas dasar itulah Sungwon mengungkit tentang kakak Miran yang pernah jadi anak buahnya juga. Dan faktanya, kakak Miran bukannya meninggoy karena mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan karena merekalah yang dengan sengaja mencekokinya. Lalu, pas mau menghilangkan jejak, Sungwon sempat ngelihat foto Miran di kamar kakaknya dan langsung jatuh cinta kepadanya. Secara kebetulan, setelah sang kakak meninggoy, Miran mendaftar ke bisnis Sungwon karena dia kepepet untuk bertahan hidup.
Disitulah kesempatan Sungwon jadi makin besar karena ingin mendapatkan Miran yang dikabarkan gak pernah mau begituan dan masih virgin, men. Ngedengar itu, Miran jadi sangat marah dan sempat berontak. Namun sayangnya, dia malah mendapatkan kebrutalan dari Sungwon. Dan begitu ngelihat orang yang sangat dicintainya hampir tak sadarkan diri, Emperor pun menangis sedih karena teringat masa-masa saat mereka saling mengungkapkan rasa cintanya. Setelah itu, Emperor juga diajar oleh anak buah Sungwon hingga tak sadarkan diri, men. Setelah itu, ternyata Miran sama Emperor dibawa Cusick dan antek-anteknya. Dan gak lama, Emperor sadar dan langsung diperingatkan oleh Cusick kalau habis ini dia akan menghabisinya. Namun sebelum itu, Taehwa meminta izin untuk menyampaikan salam perpisahan kepada Emperor. Saat itu, dia ngebantu Emperor dengan ngasih sebuah pisau untuk melepaskan ikatannya. Kemudian, Taehwa berpura-pura marah dan memukul Emperor biar Cusick dan yang lain gak curiga, men. Lalu pas Cusick dan yang lain mau ngubur Miran, Emperor yang berhasil melepaskan diri pun langsung menghentikan mereka. Dan tentu aja pertarungan pun tak terhindari. 죽여. 일단 보고. Namun saat Emperor lagi gelut, Cusick bermain curang dengan menghabisi Taehwa, men. Ngelihat sahabatnya diperlakukan seperti itu, Emperor pun jadi makin murka dan langsung duel 1 lawan 1 dengan Cusick. Tapi baru aja mau nyelamatin Dek Miran sama Taehwa, Sungwon pun datang dan langsung menantang yang 1 lawan 1 lagi, men. Karena udah sangat murka dengan perbuatan Sungwon, Emperor pun langsung menerima tantangannya dan duel epik pun dimulai. Awalnya, Emperor memang sempat dibikin kewalahan oleh Sungwon, tapi dengan cepat dia bisa mengimbangi permainannya. Menyadari dirinya mulai tertekan, Sungwon pun bermain kotor dengan membawa benda tajam. Yang tentu aja hal itu membuat keadaan jadi berbalik hingga Emperor hampir aja dihabisi, men. Namun siapa sangka ternyata Taehwa masih bisa bangkit dan langsung menolong Emperor. Hingga karena itulah akhirnya dia bisa menumbangkan Sungwon. Setelah memenangkan pertarungan, Emperor menghampiri Dek Miran dengan sangat sedih, men. Dia meminta maaf karena gak bisa melindungi Miran, wanita yang sangat dia cintai. Namun siapa sangka ternyata Dek Miran masih hidup dalam keadaan yang sangat lemah. Mengetahui hal itu pun tentu saja perasaan Emperor semakin bercampur aduk hingga kemudian tamat. Ending yang menggetarkan jiwa. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.